Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Kita bertemu lagi dalam persekutuan kita di siang hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, dengan kerendahan hati kita untuk datang beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dialah hidup kami, Dia mati. Dialah hidup kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah. Dia ada, Dia akan datang. Dia itu Firman yang turun
mengundang hadirat Tuhan pada siang hari ini. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, dengan kerinduan hati kami mau datang padamu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang kemuliaan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, menyenangkan hatimu Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan keseguan hati. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada, menyenangkan hatimu Tuhan. Jadikan aku
lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati kami Tuhan, Kau siapkan tanah hati kami Tuhan. Kau buka telinga kami agar kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Yesus. Berkati juga Tuhan pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati kehidupannya Tuhan, agar apa yang beliau sampaikan Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dapat kami jadikan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, Kau berkati setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom teman-teman semuanya. Ya, nggak terasa kita sudah sampai pada bulan November, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Ya, kakak percaya kalian semua merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi mulai awal tahun 2020 sampai sekarang kita masih dalam keadaan sehat, kita masih dalam keadaan kuat, semua karena anugerah Tuhan. Ya, sebentar lagi kita juga akan merayakan Natal, di mana Yesus telah datang ke dunia. Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia dan menjadi hamba. Pada pagi hari ini Kak Maria mau mengajak kita semua untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, Kak Maria tema pada pagi hari ini yaitu Yesus dalam Perjanjian Lama. Sekali lagi, Yesus dalam Perjanjian Lama. Ya, kita sama-sama mau membuka Alkitab kita dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Ya, Kak Maria mau kita sama-sama memperhatikan ayat ini, kita sama-sama membaca ayat ini. Ya, Kristus dan Melkisedek. Ayat yang pertama, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat yang kedua, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita sudah membaca pembacaan ini yaitu tentang Kristus dan Melkisedek. Mungkin banyak dari kalian yang atau mungkin ada yang dari kalian yang sudah pernah mendengar tentang kisah Melkisedek, ya, tentang nama Melkisedek, atau mungkin kalian yang masih asing dengan nama Melkisedek. Jadi Melkisedek ini adalah seorang raja. Ya, kalau kita mau membuka di kitab Kejadian, kalau kita sama-sama membuka Kejadian pasal yang ke-14, di situ menceritakan tentang Melkisedek. Namun kisah ini hanya diceritakan secara singkat. Ya, jadi tentang sejarah Melkisedek ini hanya diceritakan secara singkat. Namanya disebut 12 kali, ya, dalam 12 ayat dalam Alkitab kita. Ya, jadi kalau mau mengenal tentang Melkisedek, kita dapat membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14. Ya, jadi pada hari ini kita sama-sama belajar. Ya, ternyata Yesus itu sudah ada dalam Perjanjian Lama. Ya, Yesus itu sudah ada dalam Perjanjian Lama, baik dalam penciptaan. Yesus pun ikut ambil andil, ya. Jadi kita sama-sama mau belajar tentang Melkisedek. Ternyata Melkisedek adalah tipologi. Ya, banyak penafsir mengatakan Melkisedek ini adalah tipologi Yesus dalam Perjanjian Lama. Jadi tipologi itu merupakan kayak gambaran. Ya, gambaran Yesus dalam Perjanjian Lama sebelum Yesus berinkarnasi datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia sepenuhnya. Jadi kita melihat mengapa dikatakan bahwa Melkisedek adalah tipologi dari Yesus itu sendiri. Ya, mengapa dikatakan Melkisedek adalah tipologi dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Yang pertama, ya,
di sini tadi kita membaca dikatakan bahwa ia adalah Raja Salem. Ya, Salem, ada yang mengartikan Salem itu artinya Yerusalem. Jadi Yesus kelak pun akan menjadi Raja Yerusalem. Jadi ada Salem ini berasal dari arti akar kata yaitu Salom, atau biasanya kita menyebut Shalom, ya, yang artinya damai sejahtera. Jadi Melkisedek merupakan raja damai sejahtera, sama seperti Yesus ketika dia datang di dunia ini. Dia adalah raja segala raja, dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah raja damai dalam setiap kehidupan kita. Jadi sekali lagi poin yang pertama, mengapa Melkisedek dikatakan adalah tipologi Yesus dalam perjanjian lama. Yang pertama karena dia adalah Raja Salem, dikatakan ia adalah Raja Salem ya, di ayat yang pertama. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem ya. Di dalam Mazmur 110 ayat yang keempat mengatakan, di situ menyatakan bahwa Melkisedek yang akan datang kemudian sebagai seorang raja keturunan Daud, dan ditetapkan dengan sumpah Allah menjadi imam untuk selama-lamanya. Ya, jadi Melkisedek adalah ditetapkan menjadi imam untuk selama-lamanya. Itu yang menjadi alasan beberapa penafsir mengatakan Melkisedek adalah tipologi Yesus, gambaran Yesus di perjanjian lama. Jadi poin yang kedua, ya, kita melanjut mengapa dikatakan Melkisedek adalah tipologi Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Yang kedua dikatakan di situ bahwa Melkisedek berasal dari dua kata. Jadi Melkisedek itu berasal dari dua kata, yaitu yang pertama Melek. Ya, Melek itu memiliki arti kata yaitu raja. Ya, Melek itu raja dan Sedek itu kebenaran. Jadi Melkisedek. Jadi Melek itu raja dan Sedek itu kebenaran. Jadi dia adalah raja kebenaran, sama seperti Yesus yang adalah raja kebenaran. Jadi ini alasan kedua mengapa Melkisedek disebut sebagai tipologi Yesus di perjanjian lama, karena dari arti namanya yaitu Melek dan Sedek, yaitu artinya raja kebenaran. Sama seperti Yesus, dia adalah raja kebenaran bagi setiap kita. Ya, dan di poin yang ketiga, mengapa Melkisedek ya disebut sebagai tipologi Yesus dalam perjanjian lama? Ya, yang ketiga adalah dikatakan di pembacaan kita tadi di ayat yang ketiga, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersila, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ya, jadi kalau kita membaca ayat yang ketiga ini, dikatakan dia tidak berbapa dan tidak beribu. Jadi dia ada dengan sendirinya. Ya, Alkitab tidak ada yang menuliskan sejarah tentang Melkisedek. Ya, dia dari keturunan mana. Jadi tidak ditemukan silsilah tentang Melkisedek ini. Jadi dikatakan dia tidak berbapa dan tidak beribu. Ya, keimamannya tidak berawal dan tidak berakhir. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Jadi Alkitab juga tidak mencatat kapan Melkisedek ini lahir dan kapan dia meninggal. Ya, kita tidak menuliskan, tidak ada ditemukan. Ya, karena tidak ada ditemukan silsilah tentang Melkisedek ini. Ya, dikatakan keimamannya tetap abadi. Ya, di ayat yang ketiga tadi, tidak lahir dan tidak mati. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi ini sama seperti Yesus. Ya, Tuhan Yesus dikatakan ia adalah Alfa dan Omega. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi sama seperti Melkisedek. Ya, ia tidak lahir dan ia tidak mati. Ya, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Jadi seperti Yesus Alfa dan Omega, awal dan akhir, begitu pula dengan Melkisedek. Jadi tidak ditemukan silsilah tentang Melkisedek, sama seperti Tuhan Yesus dalam kealahannya, dia juga tidak berbapa dan tidak beribu. Demikian sama dengan
sama dengan Melkisedek. Jadi itu alasan mengapa disebut bahwa Melkisedek adalah gambaran Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Dan yang keempat, mengapa dia dikatakan gambaran dari Yesus dalam perjanjian lama? Itu dikatakan ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Di ayat yang ketiga tadi, ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi Yesus pun adalah imam agung bagi setiap kita. Dia pun imam besar bagi setiap kita. Jadi pada saat itu Melkisedek, ketika Abraham pulang dari berperang, Melkisedek memberkati Abraham. Jadi dalam secara tingkat, jadi orang yang memberkati itu haruslah orang yang paling tinggi, yang lebih tinggi dari yang diberkati. Dan dikatakan juga Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Ya, jadi Melkisedek ini adalah seorang imam yang tidak berkesudahan, ya, imam besar. Ya, sama seperti Yesus, dia adalah imam agung bagi setiap kita. Ya, Yesus menjadi imam yang menyerahkan diri. Dia adalah, kalau biasanya dalam perjanjian lama, seorang imam itu membawa persembahan, ya, bagi setiap umat Israel. Jadi seorang imam itu seperti perantara ketika umat Israel datang menghampiri Allah. Jadi hanya seorang imam yang dapat memasuki kemah suci, ruang maha kudus, untuk memberikan korban pendamaian bagi Allah. Itu hanyalah seorang imam. Jadi orang biasa, orang awam dalam perjanjian lama pada saat itu, mereka tidak bisa semena-mena, mereka tidak dapat masuk seenaknya ke dalam kemah suci, apalagi ke dalam ruang maha kudus. Yang diizinkan hanyalah imam, ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Kalau imam pun kalau masuk, dia tidak memberikan persembahan, dia tidak mempersiapkan dirinya, ya, dia tidak memberikan korban penghapus dosa dan sebagainya. Mungkin dalam kehidupannya dia lalai, atau mungkin memiliki dosa-dosa atau yang belum dibereskan. Maka ketika imam itu datang ke ruang maha kudus, dia akan mati, ya, dia akan tidak kuat, dia tidak akan kuat dengan hadirat Allah. Jadi hanya pada saat itu dalam perjanjian lama hanyalah imam yang boleh memasuki ruang maha kudus, memberikan korban persembahan bagi Allah, mewakili seluruh umat Israel. Ya, jadi di sini Melkisedek juga, ia adalah seorang imam yang tak berkesudahan. Ya, kalau imam sudah pada saat itu sudah mati, ia akan digantikan. Tapi berbeda dengan Melkisedek. Ya, dikatakan keimamannya tidak berkesudahan, sama seperti Yesus. Dan Yesus datang ke dunia ini menjadi imam besar bagi setiap kita. Ya, bukan dia membawa kambing domba untuk dipersembahkan, tetapi dia yang menjadi tebusan. Ya, Yesus yang menjadi tebusan bagi setiap kita. Dia memberikan nyawanya untuk sebagai persembahan, untuk dipersembahkan kepada Allah, ya, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi Yesus merupakan imam besar kita, ya, sehingga karena pengorbanan Tuhan yang sekali untuk selama-lamanya diberikan bagi setiap kita, pada saat ini kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa beribadah, kita bisa berdoa dimanapun kita berada. Mungkin saat kita di rumah, di kamar, atau di mobil, atau saat kita di sekolah, kita dapat menghampiri Tuhan, ya, kita dapat berhubungan dengan Tuhan, karena Yesus telah memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi setiap kita. Dia adalah imam agung setiap kita. Dia memutus setiap penghalang. Jadi tidak ada lagi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan, karena tebusan dari hidup Tuhan itu sendiri. Jadi kita telah diperdamaikan dengan Allah, sehingga tidak ada lagi kalau ini memberikan persembahan harus lewat perantara seorang imam. Jadi tidak lagi, karena Yesus adalah imam agung bagi setiap kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kamulah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Setiap itu kita dapat setiap waktu datang memberikan persembahan hidup kita, persembahan hati kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan tanpa ada batasan-batasan. Ya, jadi Melkisedek
seperti yang dikatakan tadi, dia adalah imam, ya, imam besar, ya, saat itu memberkati Abraham. Jadi dia sama seperti Yesus, ya, keimamannya tetap untuk selama-lamanya. Dan poin yang kelima, mengapa Melkisedek disebut sebagai dia adalah gambaran tipologi dari Yesus dalam Perjanjian Lama? Karena Melkisedek merupakan pribadi Yesus yang muncul sebelum inkarnasi, atau disebut dengan Kristofani, yaitu Kristus yang menampakkan diri dari Melkisedek ini sendiri. Sama seperti ketika Abraham dihampiri 3 malaikat Tuhan. Ya, ketika 3 malaikat Tuhan bertamu kepada Abraham, yaitu ada di antara 3 itu adalah 2 malaikat, dan yang satu sendiri adalah Allah. Ya, sama seperti itu, di mana dikatakan Melkisedek merupakan pribadi Yesus yang muncul jadi ketika sebelum Yesus datang ke dunia ini, ya, jadi pada saat itu sebelum Yesus berinkarnasi, ya, jadi ketika menampakkan Yesus itu disebut dengan Kristofani, yaitu Yesus menampakkan diri dalam rupa Melkisedek ini. Jadi Abraham disambut Melkisedek setelah perang. Jadi sama seperti kejadian sebelumnya, seperti yang Kak Mari katakan tadi, ketika Abraham mendapat kunjungan di kediamannya, yang ketika dihampiri tiga malaikat Allah, ya, di mana dia berbicara dengan Allah dalam berwujud manusia. Ya, dari 3 malaikat tadi, yang kedua adalah malaikat dan yang satu adalah Allah. Allah menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Jadi kita melihat di sini Melkisedek memiliki keimaman yang bersifat selama-lamanya. Dia memiliki keimaman yang bersifat selama-lamanya. Dia tidak memiliki silsilah, tidak ada silsilah yang menceritakan tentang Melkisedek ini. Dan yang kita melihat dalam ayat Kejadian 1 pasal yang ke-26, ya, di sana kita buka dulu dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini juga ayat yang menunjukkan bahwa Yesus sudah ada dalam Perjanjian Lama. Yesus sudah ada sejak dulu. Ya, ketika dunia ini diciptakan, Yesus pun sudah ada. Jadi di sini kata kita, baiklah kita. Ya, jadi kata kita ini menunjukkan kata jamak, yang berarti pribadi Allah yang jamak ikut dalam penciptaan, termasuk Yesus. Jadi di sini kata kita menunjukkan kata jamak. Ya, jadi banyak, jadi kayak Allah 3, Allah Tritunggal. Ya, bukan 3, maksudnya menyebutkan tentang Allah, konsep Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi kata kita ini menunjukkan di dalam menciptakan dunia ini, Yesus pun ikut ambil andil, ya. Jadi Yesus sudah ada sejak dulu. Yesus sudah ada sejak Perjanjian Lama. Ketika dunia ini belum diciptakan, Yesus pun telah ada. Dan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ke-17, kalian dapat membaca di rumah. Ya, dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-2 sampai yang ke-3, ya. Ini merupakan ayat-ayat yang membuktikan dari setiap kita bahwa Yesus terlibat dalam penciptaan, dalam Perjanjian Lama. Ya, ayat-ayat ini memberikan kita supaya kita mengetahui bahwa Yesus telah ada sejak dulu dan dia terlibat dalam penciptaan. Kita melihat Yesus juga ada dalam Perjanjian Lama sebelum berinkarnasi menjadi manusia dalam PB. Jadi sebelum dia berinkarnasi, jadi inkarnasi itu merupakan Yesus mengosongkan dirinya. Ya, dia meninggalkan hak-hak kealahannya, lalu dia datang ke dunia dibungkus dengan daging, dia menjadi manusia seutuhnya, dan dia juga menjadi Allah, tapi dia meninggalkan hak-hak kealahannya. Ya, dia mengambil rupa seorang hamba ketika dia ada di dunia ini, dia merendahkan dirinya. Ya, jadi ketika firman Tuhan mengatakan, ketika kamu disakiti, ketika kamu difitnah, firman Tuhan mengatakan ampunilah mereka. Ya,
bukan cuma sekedar ngomong, tapi Tuhan pun pernah mengalami itu. Yesus pun pernah mengalami itu ketika dia berada di dunia ini. Dia dicaci maki, dia dihina, dia merasakan apa yang pernah kita rasakan. Bahkan dia lebih lagi. Jadi kalau kita mengalami penderitaan atau mungkin kesusahan itu masih belum sebanding dengan apa yang Yesus rasakan ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa pribadi Tritunggal Allah, tiga pribadi berbeda namun tak dapat dipisahkan. Ya, jadi pribadi Tritunggal Allah yaitu tiga pribadi yang berbeda. Mereka memiliki tugas yang berbeda, misi yang berbeda, namun mereka tidak dapat dipisahkan. Ya, ketika menciptakan dunia ini, mereka pun sama-sama menciptakan dunia ini. Ya, jadi pesan pada pagi hari ini yaitu kita seharusnya bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus, yang dimana Dia adalah Alfa dan Omega. Ya, Dia sudah ada sejak dunia ini belum dijadikan. Jadi Melkisedek merupakan gambaran tipologi dari Yesus itu sendiri yang di waktu kemudian Dia akan datang. Jadi sekali lagi Melkisedek merupakan gambaran Yesus. Ya, karena tidak ada yang menuliskan tentang silsilah atau sejarah tentang Melkisedek. Oleh sebab itu dia dikatakan dia adalah tipologi Yesus ketika Yesus menampakkan dirinya kepada manusia. Jadi ini pesan yang kita ingat bahwa kita harusnya bangga memiliki Tuhan seperti Kristus. Dia adalah awal dan akhir. Dia adalah Allah yang selalu bersama dengan setiap kita. Yang tidak ada Allah lain seperti Yesus. Ya, tidak ada Allah lain yang mau menyerahkan hidupnya. Tidak ada Allah lain yang mau memberikan nyawanya sebagai korban tebusan, yang mau merendahkan dirinya, datang ke dunia untuk dihina, dicaci maki, mengambil rupa seorang hamba, bahkan direndahkan oleh banyak orang. Tidak ada Allah seperti Dia. Ya, jadi kita bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus sudah ada ketika dalam perjanjian baru dan ketika dalam perjanjian lama. Dia sudah ada. Dia berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. Jadi sama, merasakan sakit, iya. Merasakan malu, iya. Ya, merasakan kelaparan, iya. Dia juga merasakan kelaparan. Jadi dia sepenuhnya manusia sejati. Ya, dia juga Allah, tapi dia juga manusia sejati. Dia meninggalkan hak-haknya sebagai Allah. Dia bisa saja ketika datang di dunia, ketika mungkin disalibkan, dia bisa saja turun dari salib itu, tapi dia tidak memakai hak itu. Ya, karena dia adalah manusia sejati. Ya, sama seperti kita. Jadi itulah dia juga yang akan menghakimi kita di kekekalan nanti. Jadi Yesus tak ada di Alfa dan Omega, di awal penciptaan sampai di akhir nanti. Dia yang akan menghakimi setiap kita, ya, di kekekalan yang akan datang. Dia Allah yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu dikatakan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang baik, Dia tetap Allah yang setia. Jadi marilah setiap kita sama-sama tetap kita bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan. Kita mengingat setiap pengorbanan Tuhan. Ya, kita mengingat bahwa Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saat kalian menghadapi masalah apapun, mungkin kalian merasa sendiri. Mungkin ada suatu ilustrasi yang mengatakan ketika itu ada seorang anak berjalan, dia melihat bayangannya. Kok bayangannya cuma satu? Kok aku jalan sendiri ya? Makanya kok rasanya kok berat. Nah, pada saat itu dia merasa demikian. Tapi ini sebuah ilustrasi. Tapi dia tidak menyadari bahwa satu bayangan itu merupakan Yesus yang menggendong dia. Ya, jadi Yesus pada saat itu menggendong anak ini. Jadi anak ini sebenarnya tidak sendirian. Ya, kalau kita melihat kok kayaknya aku sendirian ya, enggak. Percayalah Tuhan ada bersama dengan kita
selalu menyertai setiap kehidupan kita. Jadi ingat ya, Yesus telah ada dari dulu. Saat penciptaan Yesus pun telah ada, bukan hanya dalam perjanjian lama Yesus ada, tapi sejak dahulu Yesus pun telah ada. Dia berulang kali menampakkan dirinya, ya, mengambil manusia. Ya, jadi dia adalah Allah yang telah ada sejak dulu. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Ingat pesan-pesan Kak Maria, bersyukurlah karena kita memiliki Tuhan yang setia, ya, yang Dia adalah awal dan akhir. Dia tidak memiliki, Dia ada sampai dengan kekekalan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kau Allah yang mau menjadi manusia, menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami menjadi anak-anak remaja yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk karya terbesar, karya keselamatan yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Ajari kami untuk hidup menunjukkan bahwa kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Meteraikan firman ini dalam setiap hati kami, untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kami, menuntun kami ke dalam jalan yang benar. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Hai guys, jangan lupa ya tetap ikuti ibadah remaja minggu depan. Nah, teman-teman bisa akses di YouTube Genji Teen GPPS Jember. Stay connect with us ya. Nah, bagi kamu teman-teman yang belum subscribe YouTube Genji, yuk kami berharap kalian bisa subscribe YouTube ini agar kalian mendapat info terbaru mengenai ibadah Genji. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram Genji, yuk sama-sama kita follow Instagram Genji agar sama-sama kita mendapat info terbaru seputar ibadah Genji. Kami mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Genji. Kami berharap kalian bisa bersama-sama bertumbuh dengan kami. Sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sekian pengumuman dari kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, firman Tuhannya pasti memberkati kan? Hayo, siapa yang kurang sungguh-sungguh ibadahnya? Jangan ya, kita angkat pujian, penyembahan, dan dengan dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh agar jiwa rohani kita dapat bertumbuh. Jangan lupa setiap Jumat jam 6 ada ibadah KG. Linknya ada di grup KG. Jangan lupa juga ya teman-teman, jaga kesehatan selalu dan jaga juga saat berbuka dengan Tuhan. Kita